Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu kita sudah masuk di mukaddimahnya surah At-Tin. Surah yang namanya diambil dari ayat pertama di mana Allah bersumpah dengannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wattini demi buah tin. Wazzaitun dan buah zaitun. Wattini demi buah tin. Ini kan sumpah. Apa saja yang dijadikan sebagai objek sumpah oleh Allah itu pasti merupakan sesuatu yang agung. Itu satu kaidah itu. Jadi ada apa sebenarnya dengan buah tin? Tadi saya sempat baca-baca, Pak. Jadi buah tin itu dilihat dari sisi manfaat kesehatannya, dia bukan sekedar makanan. Dia bisa mengobati jantung, mencuci ginjal. Buah tin itu dari sisi penggunaan sehari-hari. Terus dia bisa memfungsikan kembali empedu organ-organ tubuh di bagian dalam yang sangat vital. Mencuci ginjal, mengaktifkan kembali pankreas, banyak hal. Jadi, tapi ada satu ya, bikin gemuk. Ya, buatin itu bikin bikin gemuk. Apa kalau umroh sana ya makan buatin asin yang sudah diasinkan itu untuk lauknya roti. Zaitun dan demi buah zaitun. Zaitun disebut dalam Al-Quran sebagai buah yang menjadi sumber minyak yang dengannya cahaya sedikit bisa menjadi banyak, bisa jadi pantulan. Saya tadi baca-baca ya, jadi zaitun itu ya makanan ya bisa jadi lauk karena dia bisa dibikin minyak. Nah, minyaknya itu berbeda dengan minyak manapun. Dia bisa menetralisir kolesterol, hampir sama dengan tadi ya. Bapak bisa baca-baca di kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di jilid kedua di kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Itu khusus tentang At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi. Dan jilid duanya ini dicetak tersendiri dengan judul At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi. Sana ada disebutkan bahwa ini adalah minyak yang paling Allah berkahi. Dia adalah sebaik-baik makanan untuk kulit, untuk rambut, banyak hal ya. Tapi lebih dari itu, ini dijadikan sumpah karena ya antara lainnya hikmahnya. Dilihat dari yang setelahnya waturi sinin. Ini tin dan zaitun, dua pohon yang banyak tumbuh di daerah dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Waturi sinin demi Bukit Tursina. Ya, tempat di mana Nabi Musa memperoleh wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa adanya penerjemah. Ya, tidak melalui Jibril. Siapa saja tuh yang dapat wahyu tanpa melalui Jibril? Ya, sebenarnya
Tidak Nabi Musa saja ya. Nabi Adam langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj, saat mendapatkan tugas wajibnya sholat 5 waktu itu, langsung berhadapan dengan Allah, berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jibril hanya mengantar saja. Jadi itu bedanya tuh, Nabi Musa di bumi, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di atas, Pak. Tapi dua-duanya adalah tempat yang diberkahi oleh Allah. Ya, Bukit Tursina itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mahbatul wahyu. Ya, tempat diturunkannya wahyu. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang terpercaya. Demi negeri yang bisa dipercaya, sangat bisa dipercaya. Tapi al-amin juga dari kata aman, negeri yang sangat aman. Kalau amin itu ya aman. Kalau amin, aman sekali. Seperti alim, ya tahu. Kalau alim, sangat tahu. Gitu tuh, sirahnya. Namanya sirah mubalaghah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk apa Allah bersumpah dengan 3 hal tadi? Pertama ya, itu bersumpah dari yang mulia ke lebih yang mulia, ke lebih yang mulia lagi. Jadi seperti urutannya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada keterikatan emosional, persaudaraan karena Nabi Isa, Nabi Musa itu dari Nabi Yakub, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Ismail alaihissalam. Kedua-duanya, ya Nabi Yakub dari Nabi Ishak, kedua-duanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersaudara sebenarnya, Pak. Sesungguhnya tuh bersaudara. Jadi kalau dicek DNA itu, saya iya saja itu. Cek DNA, cek apaan itu? Itu ya. Kalau kata Pak Dr. Badriatim almarhum itu, orang Indonesia itu kalau dicek DNA-nya lebih mudah diketahui kalau itu pasti dari Cina. Karena nenek moyangnya itu Cina, garisnya itu. Baik, jadi kalau dites DNA itu, oh ini ada kaitannya dengan India, dengan Israel. Itu karena memang ada kaitan. Ya, itu tuh tidak. Jadi untuk menetapkan ini siapa keturunan, ulama-ulama mengatakan bahwa haram hukumnya mengisbatkan keturunan dari sisi DNA. Ya, karena itu sebenarnya sebuah penghinaan. Ya, kecuali itu dekat. Ya, kayak misalnya Pak Mario Teguh nggak mau ngakui anaknya, kan? Itu kan dekat saja, gampang sekali gitu untuk ngecek DNA-nya Pak Mario sama anaknya. Ya. Tapi kalau ini ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, oh, jadi benar kata Habib Bahar Smith. Ya udah cek dulu Nabi Muhammad DNA-nya gitu kan untuk mencocokkan. Itu satu hal yang sangat logis sekali. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai keturunan Nabi Ibrahim pasti nggak Pak? Pasti ya? Pasti. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dituturkan ya bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Murrah, dan seterusnya sampai Adnan, Rasul kata qif, berhenti sampai Adnan aja. Sebab dari Adnan sampai ke Nabi Ismail itu gak jelas. Makanya disebutnya wada'nanu bila raibin 'inda dzawil 'ulumin nasabiyah. Dan sampai ke Adnan tanpa ada keraguan bagi mereka yang punya ilmu kenasaban. Sampai Adnan aja, kesananya gak jelas.
Ya masa ya suruh tes DNA, nggak benar itu. Ya, baik. Jadi sebenarnya ngungkit-ngungkit nasabnya seorang itu satu hal yang tidak produktif ya, nggak penting. Ya, penting itu bagaimana kita ini saling menghormati. Udah dia ngaku keturunan Rasul urusan dia. Kenapa kita repot-repot sampai mau perang? Tapi ibu yang dimuliakan Allah, pendek kata itu saudara itu. Sebenarnya saudara ya. Maka ketika Al-Quran mengatakan ya Bani Israel, wahai anak keturunan orang yang soleh. Artinya Israel itu al-abdus saleh, hamba yang soleh. Ya, untuk mengingatkan mereka bahwa kalian tuh turunan dari orang yang soleh. Turunan dari seorang nabi. Yang bapaknya adalah nabi, bapaknya adalah nabi. Yang Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalian tuh, nenek kalian tuh orang soleh. Nabi, nabi, nabi. Kalian percaya Nabi Musa adalah nabi. Kenapa tidak percaya Nabi Isa adalah nabi? Kenapa tidak percaya Muhammad adalah nabi? Saudara-saudara. Nah, yang terakhir itu bersumpah dengan negeri yang paling aman. Bersumpah dengan kota Mekah. Kota yang Allah sucikan. Nah, apakah ini sumpah ini nyata? Nyata. Ya, sekarang sudah 6 juta orang haji tumplek, Pak. Tahun 2004 itu 4 juta. Sekarang sudah 6 juta, Pak. Apakah nurut orang Islam untuk tidak boleh melakukan akad nikah saat haji? Nurut gak? Belum terdengar. Orang lagi manasik haji terus menikah. Beda kalau sudah selesai. Kan itu larangan. Gitu kan Pak? Itu larangan. Ya. Paling ada insiden. Ya. Yang insiden itu bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Mana insiden yang disengaja? Insiden yang misal ya, ada kelompok-kelompok yang cita-citanya mati saat haji dan sengaja supaya bisa mati. Ya, mestinya jalan lewat kanan, jalan lewat kiri, ya beradu akhirnya. Itu susah itu. Ya, terutama mereka-mereka dari Iran. Doktrinnya begitu kalau dilihat di kitab-kitabnya itu. Ya. Jadi itu bikin repot. Ya, atau karena banyak orang yang tidak belajar. Sehingga memaksakan diri. Misalnya lempar jumroh. Ya nggak sah kalau sebelum matahari tergelincir. Ya udah jangan sebelum matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir. Banyak orang ntar nunggu bisa sampai malam kok. Gitu. Mesti belajar fikihnya itu penting. Belajar fikihnya itu penting. Orang Islam ini banyak tidak belajar fikih dengan baik. Ingat kan cerita ya Pak. Ada seorang ikut jihad. Ya, fasyujja fi ra'sihi. Kepalanya kena pedang, Pak. Toak itu kelihatan putih-putihnya. Pasti bukan sekedar berdarah kan? Itu pasti sakit sekali itu. Ya, diobati, terus istirahat, terus mimpi basah. Nah, terus tanya kepada kawan-kawannya, hal minkum man wajada ilayya min rukhsah. Apa di antara kalian ada yang
tahu ada rukhsah nggak untuk saya macam ini? Lagi musim dingin-dinginnya, terus mereka mengatakan, enggak ada rukhsah. Harus mandi. Mandilah dia terus mati. Jadi begitu sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berita ini, Rasul mengatakan qatalahumullah. Ya, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Ya. Tapi itu untuk ungkapan ya celaka sekali mereka. Mereka telah membunuhnya. Ya, celaka sekali mereka. Jadi dengan fatwa yang tidak benar itu bikin orang mati. Ya, innama yakfihi at-tayammum. Ya, cukup tayamum. Ya, cukup tayamum saja. Orang ya junub tidak berani mandi, jangan mandi. Cukup tayamum. Tayamum itu mengganti sekaligus wudhu sama mandi. Wah, saya nggak enak rasanya. Ya, zaman sekarang gampang. Ya, rebus air. Gitu Kak. Rebus air, campur pakai air dingin. Jadi kan anget. Gitu. Malas rebus air. Ya, sebenarnya nggak boleh malas karena air ada. Gitu. Karena kondisinya beda. Dulu itu di Padang Sahara. Yang hadis ini nih. Kita sekarang di rumah. Kita memungkinkan untuk mandi. Air ada. Kalaupun lagi dingin-dinginnya kita bisa hangatkan air. Gitu. Jadi kita pakai akal. Tuh pentingnya ilmu. Saya satu kisah lagi ya tentang pentingnya ilmu tuh. Dua orang melakukan safar. Cari air tidak ada. Akhirnya sholat lah. Sholat zuhur dua, sholat asar dua. Karena tidak ada air, pakai tayamum kan. Ya, kemudian teruskan lagi perjalanan. Di tengah perjalanan ternyata ada air. Waktunya masih panjang. Jadi yang satu mengulangi. Karena dia berpendapat bahwa sholat yang pertama tidak sah. Ijtihad dia. Karena ada air. Fa'idha ja'al ma'a batalat tayammum. Gitu. Kalau air datang, tayamumnya batal. Tayamum batal, sholatnya batal. Karena ada air. Sholatlah dia ulang. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada yang tidak mengulangi, Rasul katakan asabta sunnah. Kamu telah benar menjalankan sunnah. Oke Pak? Keren? Ya nggak usah ngulangi. Yang tidak mengulangi Rasul katakan kamu sudah benar menjalankan sunnah. Kepada yang mengulangi, walaka ajron, kamu dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala sholatnya yang benar. Pahala yang kedua, ijtihad dia yang salah. Ya. Karena kalau ijtihadnya benar dapat 2, ijtihad salah dapat 1. Rasul tidak katakan kamu juga menjalankan sunnah, enggak kan? Tidak begitu. Dapat pahala, dihargai. Nah, kenapa sholat yang pertama tetap sah? Yang kedua, itu dari ijtihad yang salah. Karena dia menganggap bahwa itu sholat yang pertama tidak sah. Ya, gitu. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada sahabat-sahabat yang tidak ngerti ilmu terus berfatwa. Kamu bunuh orang. Ya, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Satu-satunya obatnya bodoh itu tanya. Maksudnya kalau bodoh jangan berfatwa, tanya aja. Orang bodoh berfatwa bisa membunuh orang. Baik. Ya. Jadi Mekah aman tuh ya aman, tidak aman karena tadi tuh.
Kok tidak amannya banyak ribuan orang mati di Mina misalnya. Karena bodoh, karena kebodohan itu. Ya, bukan Mekahnya tidak aman, ini orangnya bodoh. Sholat Jumat, kita sholat Jumat, bulan Ramadan 10 hari terakhir, sholat Jumat. Berangkat jam 11, datang jam 11 sudah penuh. Jangan maksain masuk ke dalam Masjidil Haram, cukup di halamannya. Begitu gak? Ini maksain masuk Masjidil Haram. Terjadi 4 orang, 5 orang mati. Desak-desakan begitu gak sederhana, jutaan. Apalagi kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oh, lebih banyak daripada kalau haji. Kenapa? Kalau haji orang berpencar. Kalau ini enggak, tumplak Pak. Jadi itu karena tidak amannya itu ya karena insiden-insiden yang disebabkan oleh ketersengajaan atau karena kebodohan. Tapi amannya aman, tidak ada negeri yang lebih aman, tempat yang lebih aman daripada Makkatul Mukarram. Baik. Dan terpercaya. Ya, buktinya banyak orang mengunjungi ya. Untuk apa Allah ini bersumpah? Jadi kalau sumpah itu dalam ilmu sastra, kalau ada sumpah, ada jawaban sumpah. Ada konfirmasi dari sumpah itu. Apa yang hendak dikonfirmasikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad itu 2 huruf, Pak. Dua-duanya huruf taukid. Jadi laknya artinya sungguh, qadnya sungguh, jadi sungguh-sungguh. Biasanya untuk menyedapkan bahasa sungguh benar-benar. Ya. Apa fungsinya laqad? Fungsinya itu untuk orang yang mendengar, orang yang membaca, jangan ada ragu sedikit pun. Jangan pernah ragu. Dengan sumpah Allah sampai dengan 4 hal kan, tin, zaitun, tursina dan kota Makkah. Ya ditakkid. Jadi sumpah Allah itu untuk sumpahnya juga. Bahwa dirinya khalaqna, benar-benar telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan. Satu-satu ya Pak. Jadi kalau Allah mengatakan kami, itu bukan berarti seperti yang difahami oleh sebagian penceramah, sebagian ustadz. Atau wabil khusus Panji Gumilang. Wabil khusus Panji Gumilang. Menurut dia, kalau Allah mengatakan kami, berarti Allah dengan yang lainnya. Jadi Allah menciptakan manusia ini tidak sendirian dengan yang lainnya. Ya, dengan peran manusia melakukan apa namanya? Melakukan senggama, jadilah anak. Ya. Padahal itu statement yang menurut saya berbahaya. Karena itu bukan mencipta. Ya, kecuali orang awam. Ya, kepada sini yuk kita bikin anak. Ya. Atau kepada kawannya, wah setiap malam kamu bikin anak terus. Ya, padahal itu ya tidak benar kalau itu disebut bikin anak. Bahwa itu proses ya. Tapi apakah dia yang bikin? Enggak lah. Bukan bikin ya. Allah yang ciptakan itu. Nah, menurut sastra Arab, kalau Allah mengatakan na, itu Allah sedang mengagungkan dirinya.
Berarti yang hendak dikatakan adalah satu hal yang sangat besar sekali. Sungguh benar-benar kami dengan kebesaran kami telah menciptakan al-insana seluruh manusia. Alnya itu diterjemahkan seluruh. Kayak alhamdu segala. Namanya al-istighraqiyah. Fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik takwim. Takwim itu apa? Takwim itu rupa, bentuk, luar dalam. Itu takwim. Jadi kalau digambar, dia masih sempurna, simetris. Meskipun semua makhluk Allah simetris. Ya. Tapi manusia ini berdiri. Tidak seperti kera, tidak berdiri dia berdiri. Berdiri dan dari bentuknya itu memang terlihat aturan, keteraturan kemuliaannya itu terlihat. Semua yang paling berharga ada di atas, di bagian kepala. Otak yang paling berharga ada di atas. Mata, telinga, mulut. Baru setelah itu hati nih. Ya, dada nih. Ada di bawah akal nih, hati nih. Baru setelah itu organ perut. Baru setelah itu organ seks. Lihat tuh. Jadi dahsyat, dahsyat sekali sempurna manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita kan cuma lihat bentuk luar aja kan, Pak. Ini warnanya nih. Ini warna luar. Di dalamnya ada warna lagi, Pak. Itu bedanya lukisan Allah dengan lukisan manusia. Manusia melukis hanya bagian luarnya saja kan. Tuh, tapi ini di dalamnya ada warna-warna. Yang di dalamnya tidak terlukis. Tapi ini lukisan Allah luar dalam. Ya, jantung yang suka ada gangguan, Pak. Allah siapkan obatnya, Allah siapkan organnya 300% di organ manusia sendiri itu untuk cadangan, suku cadangnya jantung, Pak. Jadi dahsyat tuh manusia dan dihargai oleh Allah. Otak yang paling tinggi, yang paling di atas nih dikasih penghargaan yang sehebat-hebatnya. Bagaimana itu? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatihi. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, makhluk Allah, bebas. Dikasih kebebasan berfikir untuk ciptaan Allah, makhluk Allah. Yang syahadah, yang gaib. Boleh berfikir tentang malaikat, boleh. Boleh berfikir tentang kursi, tentang arash, boleh. Ya, yang penting sandarannya benar. Yang tidak boleh itu kalau berfikir tentang yang gaib, makhluk Allah yang gaib dengan filsafat. Itu yang hancur. Filsafat dikawinkan misalnya ya dengan wahyu, nggak bisa. Biar filsafat berdiri sendiri untuk urusan-urusan hukum. Ya, filsafat itu berguna untuk urusan hukum. Karena dia logika dan hukum itu logika. Hukum itu logika. Begitu ya. Satu saja yang tidak boleh itu akal, tidak dikasih kebebasan berpikir tentang zat Allah. Nah, di sini paling banyak ya tasawuf tergelincir. Paling banyak tasawuf tergelincir. Nah, kenapa tergelincirnya tasawuf itu? Karena mengawinkan antara wahyu dengan filsafat. Ya, mengkombennya itu yang berbahaya. Gak boleh. Karena nanti bisa filsafat mengalahkan wahyu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini semua bentuknya sempurna, dikasih semua aturan-aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu.
tidak boleh berzina, ya dikasih gantinya, ada menikah, tidak boleh menipu, tidak boleh makan yang haram, makan yang halal lebih banyak, ya tidak boleh menyembah selain Allah. Ya apa sih menyembah selain Allah? Apa sih manusia menyembah batu gitu? Ya dikasih panduan ibadahnya, begitu, semua diatur. Baik, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia pada tingkat yang serendah-rendahnya. Ini ada dua maknanya. Pertama, manusia itu akan mencapai tingkatan yang paling sempurna. Dari kecil, remaja, dewasa, dan akan mencapai tingkatnya paling sempurna, puncak-puncaknya. Terus nanti akan turun lagi, Pak. Akan jadi seperti bayi lagi. Ya, yang tadinya pintar jalan, sekarang masih pintar jalan kan? Masih bisa sholat subuh berjamaah. Akan ada masanya dibikin seperti bayi lagi, nggak bisa jalan. Ya, kaki nggak bisa jalan. Mana yang pertama tuh Pak? Yang tadinya pintar jadi bodoh, nggak bisa berpikir. Ya Pak. Terus yang kedua maknanya adalah kemudian kami kembalikan dia pada derajat yang serendah-rendahnya. Itu ya dalam tafsir disebutkan kemudian manusia dengan kesempurnaannya itu kami masukkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Itu neraka jahanam. Dari mana diketahui? Dari ayat setelahnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa sebenarnya yang bikin kamu tidak percaya kepada hari pembalasan? Ba'du itu setelah Allah sudah bersumpah dengan tin zaitun, Bukit Tursina, Mekah, negara yang paling aman, bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sesempurna-sempurnanya, sebaik-baiknya. Bentuknya luar dalam, bukan yang terlihat saja. Sampai ke dalam-dalamnya, Bapak lihat bagaimana jaringan otak. Orang yang mempelajari ya, akan geleng kepala, Pak. Sedemikian dahsyatnya tuh jaringan otak. Satu sel itu seperti satu ibu kota yang besar, seperti Jakarta. Satu sel, ada miliaran sel di dalam otak. Nih, satu sel. Satu sel otak tuh isinya ada pabrik untuk memproduksi barang, ada tempat pembuangan. Satu sel, Pak. Dahsyat sekali. Padahal asalnya tidak ada manusia. Kemudian diciptakan dari air. Coba bagaimana itu? Begitu tuh orang orang beriman berpikir. Tapi ini orang yang sombong tidak mau percaya kepada Allah. Ya, sudah begitu menyembah manusia, bersombong juga dengan penyembahannya. Jadi ini pertanyaan keheranan atau pertanyaan sinis. Jadi Allah katakan, apa sebenarnya yang membuat kamu itu tidak bisa percaya, tidak mau percaya kepada hari pembalasan setelah itu semua diterangkan, dijelaskan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Bukan illal ladzina amanu ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin.
Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu ya. Kecuali orang-orang yang beriman wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allah bihakam. Jadi dimasukkan ke dalam neraka pada posisi yang serendah-rendahnya. Ini tafsiran yang kedua. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka berhak memperoleh pahala yang tidak putus-putusnya. Itu Pak. Cuma dua kan, iman sama amal soleh. Ya, iman sama kerja yang benar. Amal soleh itu bukan sholat saja. Amal tuh kerja. Kalau iman tuh urusan hati. Kalau amal urusan kerja. Ya, kerjaan yang sifatnya agama, kerjaan yang sifatnya dunia, dua-duanya harus benar. Ya, kerja di kantor, kerja asal-asalan ya nggak soleh. Ya, mesti sungguh-sungguh. Karena kantor kan menggaji. Ya, digaji oleh kantor penuh, kita kerja tidak penuh. Ya, itu satu kekeliruan ya, kesalahan. Ya, jadi kalau orang itu beriman, amalnya soleh, itu tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Beda. Dan ini harus diyakini. 100% kita harus yakin. Kalau orang yang beriman, amalnya baik, itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, sebaliknya, seperti di dalam surah At-Taubah, ayat 72, Allah mengatakan, wa'adallahu, Allah menjamin al-mu'minina wal-mu'minat, untuk orang-orang yang beriman, laki dan perempuan sama dijamin oleh Allah. Jannatin tajri min tahtihal anhar, dijamin akan sorga-sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Ya, dan tempat-tempat tinggal yang wangi di surga-surga Adn. Lihat Pak. Waridwanu minallahi akbar, dan ada satu lagi, keridhaan yang sempurna dari Allah itu lebih besar dari itu semua. Tuh. Jadi salah kalau orang mengatakan tidak ada jaminan masuk surga untuk orang yang beriman. Oh, keliru. Ya, apa artinya kalau untuk apa kita beriman kalau tidak ada jaminan masuk surga? Ya. Jadi memang untuk orang yang beriman itu rumusnya wabasyir. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka berhak memperoleh surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Itu Pak. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan untuk mereka di dalam surga ada istri-istri yang disucikan. Ada banyak hadis-hadis mengatakan orang kalau masuk surga nggak ada sendirian, yang tidak kebagian perempuan, ya nggak kedapatan menikah terus wafat, dia beriman beramal soleh masuk surga. Di surga nggak sendirian, ada bidadari. Gitu Pak. Begitu juga yang perempuan, banyak perempuan-perempuan sampai meninggal tidak menikah masuk surga nggak sendirian, Allah kasih pasangan. Gitu Pak. Allah kasih pasangan. Di surga-surga tuh sudah ada makhluk-makhluk sekarang. Bidadari-bidadari itu diperlihatkan oleh Allah keadaan calonnya itu. Itu Pak. Jadi di surga nih sudah ada bidadari-bidadari yang bakalnya menyambut kita. Di sebuah hadis dikatakan bahwa apabila ada seorang lelaki yang soleh,
dicaci maki oleh istrinya, disakiti oleh istrinya. Bidadari-bidadari yang orang soleh itu dijanjikan untuk mereka, mereka katakan, ah kamu wanita tolol, goblok, suami soleh disakiti. Sudah ada. Ya, satu orang yang soleh dikasih dua bidadari. Wah ini orang mujahid fi sabilillah. Dikasih 72 bidadari. Satu orang yang soleh bisa kasih syafaat dua orang tetangganya. Satu orang mujahid fi sabilillah bisa kasih syafaat orang yang sudah masuk neraka 40 tetangganya. Oh, oh, kalau soleh itu Pak, iman, amal soleh itu luar biasa. Ya. Baru setelah itu, fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakim. Apa yang bikin kamu itu tidak percaya kepada agama, kepada hari pembalasan? Karena ad-din itu dua maknanya. Agama, hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Maksudnya apa? Maksudnya surga dan neraka itu Allah ciptakan dengan hukum yang adil. Ini masuk surga, masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Allah enggak adil. Oh, katanya semua sudah ditakdirkan, itu urusan Allah takdir. Itu bicara takdir itu seperti bicara kebutuhan kita. Bapak bertamu, terus sahibul baitnya mengatakan mau minum apa? Ya, tuh, Pak. Terus setelah itu dia berpikir kan, kenapa itu tamunya tuh tanya begitu? Karena maaf, tuan rumah itu bertanya begitu karena dia memikirkan tamu ini. Ya, tamu ini boleh jadi dia tidak boleh minum teh manis. Ya, boleh jadi dia sedang pengen minum es dan seterusnya. Namanya sahibul bait. Oh, saya mau jus. Baik, mau jus apa? Itu konfirmasi ilmiah sebenarnya itu. Dia kan berpikir itu. Nah, dia memilih mau apa itu takdir itu. Dia pilih ini takdir, dia pilih itu takdir. Sebab apa? Sebab tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa takdir. Semua ditakdirkan oleh Allah. Bapak, Ibu datang ke sini untuk sholat subuh, dengar pengajian. Sudah ada catatannya di sana. Tidak ada catatannya. Tapi bahwa itu sudah ada catatannya bukan urusan kita. Ya, Pak ya. Urusan kita itu adalah pilihan kita. Ya, kita mau pilih sholat subuh berjamaah atau tidak. Itu takdir. Takdir juga. Kita pilih tidak berjamaah, ya, itu pilihan kamu. Nah, atas pilihan itulah manusia dimintai pertanggungjawaban. Samanya urusan iman, urusan kafir. Itu pilihan, Bapak. Itu pilihan. Makanya dianjurkan untuk melakukan debat dengan non-muslim. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Ajak mereka pada jalan Tuhan. Dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang baik. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Tuh. Jadi
ada usaha. Nanti mereka akan pilih mendebat. Oh, kenceng banget tuh debat. Tapi dari kencengnya debat tuh cuma satu. Hasilnya tuh mempertahankan keyakinan untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam. Menyembah Yesus. Mereka katakan Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Mereka tutup mata, ya, tutup akal pikiran mereka kalau ini manusia. Ya manusia, tapi Tuhan. Ya. Bodoh sekali. Jadi dia pilih Kristen dia. Jadi iman, oh kita mah orang Islam turunan. Ya ngomong begitu kalau waktu kecil. Sekarang tua, sudah tua kita bisa pilih. Kita boleh pilih kafir itu boleh Pak. Dikasih hak yang sama. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Dikasih kebebasan yang sama. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Dikasih tahu oleh Allah. Kalau kamu sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim neraka yang gejolak apinya melingkungi mereka atau mengepung mereka. Silakan mau beriman silakan. Mau kafir silakan. Tapi kalau untuk orang-orang yang zalim, itu kami sudah siapkan neraka. Untuk orang-orang yang tidak zalim, kami siapkan surga. Begitu, Pak. Jadi apa itu artinya? Artinya, iman itu pilihan, kufur juga itu pilihan. Nah, atas pilihan itulah manusia dimintai pertanggungjawaban. Dan atas pilihan-pilihan itulah manusia dikasih penghargaan oleh Allah atau dikasih sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Alaihissallahu biahkamil hakim." Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Oh, katanya orang beriman banyak yang masuk neraka. Ya, ya. Memang banyak. Banyak juga. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya melihat kebanyakan ahli neraka itu dari kalian hai kaum perempuan." Banyak. Tapi apakah selama-lamanya dengan keadilan Allah? Tidak selama-lamanya. Orang beriman pasti akan dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadi sebenarnya di sini adalah satu ikrar ya. Pertanyaan yang mau mengiklankan, mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Bahwa jika kita mau menghendaki keadilan, kembalilah kepada wahyu, kembalilah kepada Al-Quran. Hukum dari wahyu, hukum yang menjadikan satu bangsa bisa menguasai bangsa lain. Dari mana itu? Dalilnya banyak. Bukti secara sejarahnya banyak sekali. Ya ini Islam nih maju nih asalnya karena kembali pada hukum Islam. Kembali kepada Quran, hadis. Kita mau berkuasa seperti Rasulullah berkuasa, para sahabat berkuasa. Ya, khilafah Utsmaniyah, khilafah Abbasiyah berkuasa kembali pada sebab-sebab yang mereka lakukan, yaitu menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Menjadikan wahyu Allah sebagai hukum. Kan ada hadis mengatakan khamsun bi khamsin, ya 5 perbuatan, dan ini sebagai penutupnya. 5 akan dibalas dengan 5. Mana qadha qaumun al-ahda illa sallallahu alaihim aduwahum. Tidaklah satu kaum merusak perjanjian kecuali Allah akan kuasakan musuh kepada mereka. Jadi kalau satu bangsa, Indonesia misalnya, bikin perjanjian, dia rusak perjanjian itu, akan Allah kuasakan untuk masyarakat Indonesia musuhnya. Akan dikuasai oleh musuh. Entah Cina, entah Amerika, entah Inggris, entah. Gak boleh merusak perjanjian. Jadi harus hati-hati dengan perjanjian. Terus, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasyafihimul faqru. Sabda Rasul tuh. Dan bangsa manapun, kaum manapun yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, pasti akan terjadi kefakiran yang
tersebar di mana-mana. Indonesia apa negara aman? Menurut saya belum. Banyak orang yang menangis karena hari ini tidak punya beras untuk keluarganya. Banyak orang yang, aduh, ini kita 1 bulan ini makan dari hutang. Nggak tergambarkan bagaimana cara bayar. Banyak orang sengsara. Di Indonesia orang miskin banyak. Maaf, kalau masih ngontrak itu tergolong miskin. Belum punya rumah. Baik. Jadi itu Allah tuh adil. Ya. Kapan negara itu dihukumi dengan keadilan, pasti negara itu akan makmur. Akan makmur. Nah, kapan satu negara berhukum dengan hukum Allah, mesti makmur. Bapak percaya, Pak? Waktu Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah, memerintah cuma 2 tahun setengah. Itu sampai pada taraf di mana bangsanya itu tidak ada yang mau menerima zakat. Jadi zakatnya itu dikirimkan ke Ethiopia, ke Afrika Selatan, zakatnya. Sampai saking sejahteranya, jangan ada burung-burung yang kelaparan. Jadi pekerja-pekerja zakatnya itu melemparkan jagung ke gunung-gunung, Pak. Sampai segitunya, Pak. Dengan hukum Islam diterapkan. Jadi kalau pertanyaan alaihissallahu bihkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ya hukum Allah pasti hukum yang seadil-adilnya. Tuh, kenapa tidak dipakai? Kenapa malah bikin omnibus law? La ilaha illallah. Ya, ini hukumnya ini diakal-akalin terus ya. Sudah diubah ambang batas pencalonan. Mau dibikin lagi tandingannya. Memang kita nih nggak boleh kasih kepercayaan kepada calon wakil rakyat begitu saja nih, Pak. Ya, jadi pantas kalau banyak orang maunya udah golput aja, milih orang ini nggak kita kenal akhlaknya, kita nggak kenal. Ya, Pak ya. Aduh, gimana? Yang ini tersandra, PKS tersandra, gimana, Pak? Gimana ya, Pak? Kalau sampai katanya itu kenapa bergabung dengan Kim? Tahu katanya nggak mungkin, nggak kepincut kalau dikasih 4 triliun gimana coba? Ya semua gosip. Tapi dari awal diketahui ya Pak. Jadi sebelum kejadian ini sudah wah nih. Ya, baik. Jadi itu hoax-hoax ya. Berita-berita ini hoaxnya banyak Pak. Banyak, tapi kalau kita itu terus aduh. Tapi yang jelas ya kenyataannya, tapi mudah-mudahan lah yang ngomong politik ini nggak sedap ya. Ya semoga saja Indonesia ini semakin berjaya, pemerintahnya semakin adil. Duh, udahlah 10 tahun ini berantakan. Ya urusan hukum nih. Ya banyak yang mengatakan enggak terlalu seronok. Ya, zaman ini yang Pak Gibran sekarang. Baik ya. Saya mau tutup dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Saya baca kitab Iqtidau Shiratal Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahil. Ya, Shiratal Mustaqim itu menghendaki sikap berbeda dari sifatnya orang-orang kafir. Jadi kalau kita ihdinas shiratal mustaqim harus punya sikap yang berbeda dari sikapnya orang kafir. Apa katanya? Begini, Islam itu adil, hukumnya adil. Kapan satu negara berhukum dengan hukum yang adil,
maka negara itu akan kuat. Meskipun negara itu mayoritas orangnya kafir. Tapi adil, Pak. Ya, mayoritas penduduk bangsanya muslim, tapi hukumnya tidak adil. Keadilan tidak diterapkan. Ya, keamanan akan goyah. Dan akan terbukti. Nah, keamanan itu bukan keamanan beribadah saja, Pak. Ya, urusan ekonomi, urusan macam-macam. Ya, nggak aman, Pak. Sampai kalau kata Pak Mahfud, kalau tidak ada korupsi, setiap warga negara, setiap satu orang, itu berhak memperoleh gajian tanpa kerja 20 juta. Tapi ini bukan gosip, Pak. Ya, bukan hoax ini. Kenapa? Karena kita mendengar langsung. Ya, baik. Itu tuh. Ya, jadi kalau wahadzal baladil amin dan demi negeri ini yang sangat aman, sangat dapat dipercaya, kan cocok tuh dengan akhirnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Ya mau aman, mau bisa dipercaya, pakai hukum Allah. Ya akan aman, akan dapat dipercaya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini tadi yang Ustaz jelaskan soal istilah yang digunakan untuk menyebut Allah. Ada kami. Kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah menyebutkan aku. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku manusia. Tapi di kesempatan lain, Allah menyebut kami. Makhluk nazzalna dzikra wa inna di kesempatan yang lain Allah menyebut dia Allahul ladzi la ilaha illa. Nah, bagi orang yang awam di terminologi bahasa Indonesia, kalau kamu ini kan memang lebih dari satu. Kalau dia berarti kan orang lain, ya kayak aku. Nah, saya yakin bahwa memang Allah. Ini gimana sih? Ya, ini sih semuanya bahasan sastra, Pak. Semuanya bahasan sastra. Jadi kalau Allah mengatakan kami tidak lain dan tidak bukan itu ta'zim. Jadi Allah sedang mengagungkan dirinya. Ya, kalau Allah mengatakan aku sedang menegaskan bahwa dirinya satu. Ya, itu ya. Jadi antara antara akidah dengan urusan sastra itu tidak boleh bentrok. Nah, kalau Allah mengatakan di dalam di dalam eh, di dalam sastra Arab itu ada namanya usulubul iltifat, gaya bahasa iltifat. Ya, gaya bahasa iltifat itu berpindah dari kata ganti orang pertama ke orang ketiga. Ya, misalnya Allah mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nah, di ujung ayat sananya wa huwal azizul hakim. Dan dia adalah itu namanya iltifat. Iltifat itu berpindah dari satu kata ganti ke kata ganti yang lain. Itu namanya uslubul iltifat. Banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Apa fungsinya uslubul iltifat? Banyak. Ya. Banyak. Antara lain uslubul iltifat itu dita'zim untuk mengagungkan. Satu ya.
Ini selalu selalu muncul ya. Yang kedua, agar orang yang mendengar tidak bosan. Yang kedua agar orang yang mendengar tidak bosan. Yang ketiga, terkadang untuk um, menembak sasaran. Ya, misal ya, itu orang-orang yang berbuat maksiat setiap hari kepada Allah. Mereka berbuat maksiat dengan rezeki Allah. Ngomong mereka, Pak. Maka mereka dibenci oleh Allah. Jika kamu, lihat, jika kamu berbuat maksiat, maka Allah juga benci kepada kalian. Padahal, yang tadi diceritakan itu, mereka juga, Pak. Yang dikatakan kamu itu namanya usulul iltifat. Jadi tentang terminologi Allah di dalam Al-Quran, ya penggunaan kata gantinya, ya sekitar itu aja sih, sekitar situ. Tapi paling banyak Allah mengatakan nahnu kami untuk menunjukkan bahwa yang sedang dibicarakan sesuatu yang sangat besar sekali, sesuatu yang sangat besar sekali. Misal ya, uh, tapi jadi seperti misalnya Al-Qur'an ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau dalam bahasa sastra, bahasan sastra, kenapa tidak dikatakan inna anzalnal Qur'an? Inna anzalnahu saja itu. Sesungguhnya kami turunkan dia di lailatul qadar. Ya, di malam Al-Qadar. Jadi kenapa pakai inna, kenapa pakai nahnu, kenapa Al-Qur'an tidak disebutkan? Itu bahasan-bahasan sekitar itu. Ya, sesungguhnya kami berarti ini sesuatu yang besar. Kalau Allah mengatakan kami, pasti ini sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Kami telah turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar dan seterusnya itu. Menunjukkan besarnya Lailatul Qadar itu, agungnya Lailatul Qadar. Jadi Allah bersumpah dengan keagungannya untuk sesuatu yang agung. Ya, kenapa Al-Quran itu diagungkan? Ya, seperti yang kita ketahui ya. Saya sering katakan Al-Quran itu diturunkan sebelum kejadiannya ada. Sebelum kejadiannya ada. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebelum kejadiannya ada. Saya kasih contoh misalnya Nabi Muhammad SAW. Waktu di Mekah ditanya tentang sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Turun satu surat. Surah Yusuf. Kan nggak mungkin itu orang ngarang kayak gitu. Turun satu surat. Baik, pertanyaannya. Itu turunnya satu surat itu, surah Yusuf. Setelah ditanya, apakah waktu ditanya Qur'annya belum ada atau sudah ada? Waktu ditanya surah Yusufnya sudah ada, tinggal diturunkan. Ya, sudah ada. Nah, waktu ayat Al-Quran, waktu Nabi Yusuf terjadi dengan peristiwa-peristiwanya, apakah ayat Al-Qurannya sudah ada apa belum? Sudah ada, sebelum terjadinya sudah ada. Dahsyatnya Quran. Ya, nah kalau katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai yang paling sederhananya, ya bahwa Abu Lahab bakalnya kafir, tidak akan masuk Islam. Padahal kalau mau Abu Lahab bisa katakan saya masuk Islam. Ayat itu jadi batal. Ya, jadi itu ya. Jadi bahasan-bahasan antara bahasan akidah sama sama sastra. Itu sih Pak. Ada lagi silakan. Ya silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ghairil maghdubi alaihim. Ya. Jadi tidak benar kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perdebatan dalam agama. Ya, karena tidak mungkin. Al-Quran mengatakan wajadilhum, dan debatlah mereka billati ahsan, dengan cara yang baik. Tuh, maksudnya cara yang baik itu tidak menghujat. Kalau orang Kristen kan pasti menghujat kan Nabi Muhammad sebagai manusia bejat, ya Allah SWT dan seterusnya. Kalau mereka pasti menghujat, ya bahasa-bahasanya jelek-jelek karena tidak terdidik dengan baik. Ya. Sebenarnya mengatakan bahwa Yesus itu disalib untuk penebusan dosa itu penghujatan juga itu. Sebenarnya ya, penghinaan pada Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena yang disalib itu hanya orang yang jahat saja. Ya, penebusan dosa. Kalau menebus dosa kenapa harus ditangkap? Ya, kenapa harus ditangkap? Ya, tebus saja secara sukarela. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri dalam agama itu nggak benar. Ya, kalau itu penebusan dosa, siapa yang membunuhnya? Ya, Romawi yang membunuhnya. Berarti kan Romawi kan berjasa. Ya, kenapa dimarahi? Kenapa dimurkai? Ya, siapa yang menunjukkan orang-orang Yahudi? Orang Yahudi berjasa juga. Siapa yang rajanya kematian? Ya iblis. Ya iblis berarti berjasa. Ya, coba kalau tidak ada iblis, ya, tidak tertebus dosanya. Itu sebenarnya penghujat itu. Ya, ajaran itu sudah ajaran hujatan itu. Sudah menghujat. Itu maksudnya wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ajak apa namanya? Debat mereka dengan cara yang baik. Terus ayat mengatakan qul ya ahlal kitabi. Katakanlah hai Muhammad. Berarti apa tuh? Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah, dan seterusnya. Marilah kita menuju titik temu yang sama antara kita dan kalian. Mana titik temunya? Ada titik temu Yahudi, Kristen, Islam ada. Titik temunya adalah bahwa Tuhan itu ya Allah. Itu titik temu itu. Yahudi mengatakan Allah Tuhan. Kristen mengatakan Allah Tuhan. Islam mengatakan Allah Tuhan, itu titik temu. Nah, titik temu ini yang tidak boleh berbeda. Tuh, lantas Kristen mengatakan, tapi Allah bagi kita adalah Yesus. Karena Yesus adalah Allah. itu bukan titik temu. Nah, apa harus ngotot? Enggak harus ngotot. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdebat dengan orang Kristen, pernah. Ya, tahun 10 Hijriah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kirimkan surat ke pusatnya Kristen di Najran, ya utara Yaman itu Najran. Sampai sekarang masih banyak orang Kristen di Najran. Tuh, isinya apa? Romawi sudah kalah. Kalian sekarang tidak di bawah Romawi, di bawah Madinah. Masuk Islam.
Tidak, tapi tidak dipaksa, nggak mau masuk Islam, ya kalian tetap boleh Kristen, tapi bayar jizyah, bayar upeti. Kalau tidak mau perang. Nah, datang Najran ini, 86 orang kurang lebih, datang ke Madinah. Pas setelah Rasul sholat asar, terus mereka pinjam masjid untuk mereka beribadah. Sahabat-sahabat tidak sudah, Rasul katakan biarin. Setelah sholat, mereka mau ketemu Rasul itu berdebat dulu, mau menyatukan pendapat. Gimana nih? Kita mau katakan Yesus adalah Allah, Yesus anak Allah, atau Thalithu Thalatha, Trinitas. Berdebat mereka sendiri itu. Sudah itu mereka menghadap Rasul, Rasul katakan aslimu, Islamlah kalian. Terus mereka mengatakan aslamna, kita sudah Islam. Sejak dulu kita sudah Islam. Justru kita duluan sebelum kamu. Rasul katakan kalau kalian telah Islam, ya pasti kalian tidak menyembah Nabi Isa. Mereka mengatakan kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Isa itu putra Maryam. Baik. Kalau putra Maryam siapa bapaknya? Rasul diam. Turun surah. Surah Ali Imran sampai ayat 1 sampai 99. Banyak kan itu. Tapi itu menunjukkan debat. Oh, ya. Jadi sebenarnya perdebatan untuk apa namanya? Perdebatan antara apologet Kristen dengan Muslim itu perdebatannya ada anjurannya dalam Al-Quran dan butuh ilmu khusus. Butuh ilmu khusus. Mendebat mereka dengan ayat Al-Quran itu kurang kena, tapi debat mereka dengan ayat-ayat yang ada di kitab suci mereka itu kena. Karena apa? Karena banyak yang sikap dan keyakinan mereka bertentangan dengan kitab suci mereka sendiri. Nah, jadi tuh masih ada terasa keasliannya. Oh ini palsu, bukan maksudnya palsu tuh sudah dirusak. Ya ada masih ada yang kelihatan asli-aslinya. Ya meskipun itu tulisan-tulisan manusia saja itu. Tapi beberapa ajaran yang aslinya ada. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan untuk ahlul kitab jangan kamu percaya, jangan kamu dustakan. Apa yang sesuai dengan Al-Quran kita iakan, apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya, yang bertentangan kita tidak terima. Gitu sih Pak. Jadi sikapnya itu. Ya waktu Umar bin Khattab datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa beberapa lembar Taurat dari kitab Taurat. Dia katakan, Masya Allah bagus sekali isinya. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan bahwa nilai-nilainya sama. Tuh. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Kenapa? Karena khawatirnya ikut Taurat. Rasul mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Law kana Musa hayyan fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Demi Allah yang aku berada dalam genggamannya. Andaikan Musa itu hidup, lalu kamu kagum dengan Musa, kamu ikut Musa, tidak ikut saya, kalian pasti tersesat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ajarannya Al-Quran itu pasti benar, pasti tidak diubah. Nah dari Taurat itu yang ada yang diubah-ubah. Ya penelitian sudah sempurna. Ya jadi tidak benar ya kalau perdebatan itu tidak dianjurkan. Ada. Jadi ada itu ilmu khususnya. Satu ya. Terus yang kedua, tidak benar juga dikatakan bahwa mereka yang tersesat saja tidak akan masuk Islam. Yang Yahudi saja tidak akan masuk Islam. Enggak.
Banyak orang Kristen masuk masuk Islam. Di Jerman sekarang, oh gereja-gereja pada berubah menjadi masjid. Ya bukan orang Islam menjajah, enggak. Gereja enggak laku. Orang semakin berpikir semakin tinggalkan Kristen. Ya kenapa di Indonesia orang Kristen bertambah? Banyak orang tidak berpikir. Yang penting dapat duit, dapat Indomie, dapat itu. Banyak orang tidak berpikir. Nah, banyak di Jerman tuh. Saya lihat di berita-berita terkini. Di Amerika, setiap hari orang masuk Islam banyak. Dari mana asalnya? Perdebatan di sana terbuka. Di kampus-kampus. Tidak di kelas, di luar. Dan itu dilindungi, boleh. Dan saya ikuti itu perdebatan-perdebatan setiap hari. Di Jerman itu. Ya waktu peristiwa 2000 orang masuk Islam sekaligus. Itu kan dibikin panggung itu. Yusuf Estes diundang, terus dia ceramah di tempat terbuka, orang melihat 2000 orang masuk Islam itu enggak sedikit, banyak. Ya, saya kira itu dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka